Kenapa setiap anak di Indonesia cuman diajarin main recorder di sekolah? Atau gambar gunung dan sawah? Ya karena kebijakan seninya seperti itu, kawan. Sebagai warga, kita tuh punya hak loh untuk mengubah kebijakan yang belum tepat. Gimana tuh caranya? Sebelum ke situ, kita kenalan dulu sama definisi dan ruang lingkup kebijakan publik dan seni. Jadi ada 3 orang yang ngejelasin soal kebijakan publik. Ada Thomas Dye, Ira Sharkansky, dan Carl E. Frederick. Kata mereka, intinya sih kebijakan publik itu dapat berupa suatu hal yang dilakukan atau tidak dilakukan. Terus dikeluarkan sama lembaga yang berwenang dan untuk mencapai tujuan tertentu. Pertanyaannya, siapa yang berwenang? Yang pertama, lembaga negara kayak presiden, MPR, bupati, DPRD, dan wali kota. Yang kedua, kementerian dari Kemendikbud, Kemenlu, dan Kemen-Kemen lainnya. Dan ketiga, ada lembaga pemerintah non-kementerian. Contohnya BIN, BNN, Perpusnas, dan lain-lain. Kita juga perlu nih ngenalin bentuk-bentuk kebijakan publik. Ada yang tertulis, ada yang melalui tindakan, dan ada juga dengan sikap diam. Yang tertulis itu contohnya ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Kalau kebijakan publik yang berbentuk tindakan, ada izin, penggusuran, penangkapan, terus ada juga sikap diam. Contohnya, permohonan izin acara seni tak terbalas, atau ajuan travel grant yang nggak digubris. Kalau travel grant bisa nggak? Bu. Ya, dicuekin. Menyedihkan. Terus, kalau kebijakan seni itu apa, Kak? Ya, kebijakan yang menyasar sektor seni dong, baik secara langsung ataupun nggak langsung. Bentuknya tuh bisa tindakan, undang-undang, sama program, yang tujuannya untuk mengatur, melindungi, mendorong, dan mendukung seni. Secara umum, kebijakan seni terbagi dalam 2 unsur pemikiran. Yang pertama, seni dipandang sebagai barang publik, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan seni. Di sini, negara berperan menjadi fasilitator. Contohnya, penyediaan infrastruktur taman budaya. Tapi, kalau keterusan jadi patron, negara bisa milih siapa seniman yang boleh bikin acara di sana. Karena Doski yang punya tempat. Makanya ada dana perwalian kebudayaan yang harapannya punya mekanisme lebih luas dan seleksi yang transparan. Kedua, seni dilihat sebagai komoditas, sehingga kebijakan yang dikeluarkan berorientasi pada keuntungan ekonomi dari kegiatan seni. Contohnya, pembentukan Bekraf yang sekarang masuk ke Kemenparekraf. Jadi lo mau buat apa, ayo gue dukung, kata negara, biar pendapatan negara naik. Tapi ya mau gak mau harus bisa jualan, kan cuan. Saya mau bikin pameran lukisan kontemporer, postmodern, dadais. Bertema gunung, Pak. Pasti cuan, Pak. Oke. Yes! Sebenarnya banyak negara, termasuk Indonesia, yang kebijakannya tuh campuran dari 2 arus pemikiran tersebut. Di Indonesia sendiri, kebijakan seni untuk mengelola kekayaan budaya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan lewat 4 langkah strategis, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Kebijakan seni itu kayak medan pertempuran. Banyak unsur politis yang diadu di situ. Soalnya seni dipercaya punya soft power. Ibaratnya diplomasi halus lah, yang bikin orang lain pelan-pelan setuju sama pesan kita. Ini disadarin benar sama negara, dari dulu sampai sekarang.
Biar gampang, kita bisa identifikasi sejarah kebijakan seni pakai 3 rezim pemerintahan Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi. Pas Orde Lama, kebijakan seni mengandung anti-imperialisme Barat, dan seni publik dianggap sebagai politik mercusuar. Contoh kasusnya, musik ngak-ngik-ngokus plus dan musik rock and roll, yang dianggap bawa pengaruh buruk ke masyarakat Indonesia. Sedangkan contoh karya seni di ruang publik yang sebenarnya politik mercusuar adalah Monumen Nasional alias Monas. Kalau masa Orde Baru, negara cenderung menganggap seniman tradisi sebagai representasi dari kesenian Indonesia. Soalnya, kebijakan seninya lagi Jawa sentris. Jawanya bukan yang rakyat jelata, tapi Jawa Keraton ala Jogja dan Solo. Dan ada kepentingan juga untuk mencitrakan Indonesia secara eksotis, sebagai tanah subur permai, gemah ripah dengan bidadari yang siap melayani lewat seni. Tujuannya untuk dipromosikan ke mancanegara dan menarik investasi asing serta pariwisata. Sensor waktu itu cukup ketat, anti komunis dan anti kritik. Tapi ada juga pembangunan infrastruktur seni, seperti Taman Budaya, ISI, dan Dewan Kesenian. Nah, setelah reformasi, lagi asik-asiknya bebas berekspresi nih, di mana seni juga punya nilai jual, makanya jadi bagian dari ekonomi kreatif. Dan ada logika pemajuan kebudayaan, yang mana budaya termasuk seni bukan harus dilestarikan lagi, alias mandek dan dijaga-jaga doang, tapi perlu juga dimajukan. Dari 3 masa itu, kita bisa lihat pola kebijakan seni di Indonesia. Seni dilihat sebagai alat pembangunan. Seni didorong buat jadi pembentuk karakter bangsa yang beragam. Tapi, ada kecenderungan untuk mencitrakan keberagaman cetek, yang cuman berbasis perbedaan geografis, tanpa melihat persinggungan identitas lain yang terus terjadi sampai sekarang. Oke, segitu dulu aja ya perkenalannya. Nanti mabuk kebanyakan. Hai, kamu bisa cari tahu berbagai macam informasi tentang kesenian di situs Koalisi Seni. Kamu bisa unduh seri pengantar buku Belajar Advokasi Kebijakan Seni di laman advokasi. Eits, jangan lupa pantau media sosial kami ya. Buat kamu yang ingin ikut memajukan ekosistem seni di Indonesia, boleh banget. Kamu bisa bantu dengan buka aplikasi dompet atau bank elektronikmu dan pindai QR Code ini.